iman itu lebih penting daripada sekedar hubungan darah. Karena hubungan darah itu tidak fungsional, tidak berefek kecuali dengan iman. Kalau dia beriman, maka hubungan darah itu berfungsi. Tapi ketika dia berhubungan keluarga ada, tapi tidak ada iman, Allah menyebut dalam Al-Quran terhadap Nabi Nuh ketika mengatakan ini keluargaku. Mengenai anaknya, Allah mengatakan laisa min ahli, bukan keluargamu. Karena amalnya, imannya tidak sesuai dengan amal imanmu. Makanya kita diingatkan selalu untuk menjaga ini, ya, karena nikmat Allah yang paling besar itu di surga, ya kita kumpul lagi dengan semua orang yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kepadanya kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Allah mengingatkan kita dalam berbagai ayat bahwa barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang dibiarkannya sesat maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad dan juga atas keluarganya, sahabatnya, dan sekalian para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan membahas beberapa topik yang penting karena sebenarnya ini topik yang sebenarnya merupakan topik basic ya, yaitu berkenaan dengan tujuan hidup. Kita semua tahu tujuan hidup kita, tapi kita perlu mendalami lebih jauh bahwa Allah tidak menciptakan alam ini dan manusia kecuali dengan hak, dengan suatu tujuan. Allah tidak bermain-main di dalam penciptaan. Di dalam Al-Quran, adapun mengenai manusia ini Allah menyebut secara khusus di awal di dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah menjadikan manusia ini sebagai khalifah. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Bahwa kita dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah artinya pengganti, wakil Allah. Kalau seseorang ditunjuk sebagai wakil, maka dia harus memiliki sifat
akhlak yang sama dengan yang diwakili, atau memiliki kemampuan yang mendekati apa yang dia wakili. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi wakil yang baik. Maka di dalam hadis misalnya disebut, kita ini diperintahkan takhallaqu bi ahlakillah, berakhlaklah kalian itu dengan akhlaknya Allah. Kita juga disuruh untuk berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik. Kita juga disuruh menuntut ilmu dari sejak minal mahdi ilal lahdi, karena tugas kekhalifahan itu tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak punya ilmu. Ilmu hakikatnya hanya dari Allah. Yang mengajari manusia ya allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajari manusia apa yang dia tidak ketahui. Kemudian di dalam surat ayat kursi, dalam ayatul kursi kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dia mengetahui apa yang akan maupun sebelum terjadi. Wala yuhitu bi syai'in min ilmihi, tidak ada yang menguasai atau meliputi ilmunya illa bima syaa, kecuali yang dia kehendaki. Nah, kalau kita dijadikan khalifah, maka salah satu syaratnya itu kita memiliki ilmunya Allah untuk menggantikan Allah di muka bumi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa, kecuali yang dia kehendaki. Hakikatnya kita punya potensi yang luar biasa. Kita punya kemampuan yang luar biasa. Tapi sayangnya pada sebagian besar manusia kemampuan ini tidak berkembang, tidak terwujud dalam dirinya. Orang-orang yang gagal menumbuhkan dirinya, menyempurnakan dirinya, itu disebut sebagai orang-orang yang fasik. Bahwa sebenarnya kalau kita itu beriman, may yu'min billah yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk ilmu kepada hatinya. Dan juga takwa. Kalau kita bertakwa, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, tapi dalam ayat lain yaj'al lahu furqanan, diberi kemampuan untuk membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Bahwa dengan iman yang benar, dengan takwa, itu kita mendapatkan limpahan ilmu Allah, limpahan petunjuknya Allah. Ya, kita mendapatkan kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Bahwa tadi untuk menjalankan tugas kekhalifahan ini, ya kita perlu membekali diri kita. Karena tugas kita ini adalah mewakili Allah, menggantikan Allah di muka bumi. Untuk apa? Menegakkan hukumnya, menegakkan aturannya. Untuk apa semua itu? Untuk menjaga keselarasan di alam semesta ini, untuk memakmurkan penghuninya, untuk mendidik manusia ini, membawa manusia ini, mengarahkan manusia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, tentu saja dalam perjalanan kita ini ada tantangan. Tantangan terbesar itu adalah syaitan yang merupakan musuh utama kita, yang dari awal memprotes kekhalifahan manusia. Di dalam Al-Baqarah itu disebutkan bagaimana iblis ini menentang kekhalifahan manusia ini. Dia nggak mau manusia ini jadi khalifah. Untuk menjegal manusia, menggagalkan manusia dari misi kekhalifahan ini, ya setan bekerja keras menyesatkan manusia, mengalihkan manusia dari tujuan penciptaan dia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini selalu dalam setiap membaca Al-Quran diperintahkan untuk mengawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena Al-Quran ini sebagai buku petunjuk tentang bagaimana kita ini menerapkan atau mendidik diri kita untuk menjadi khalifah di muka bumi. Al-Quran. Tetapi orang-orang yang bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini tidak semua. Syaitan berusaha menghalangi manusia dari mendapat petunjuk. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari syaitan yang akan mengganggu kita di dalam memahami Al-Quran. Karena kalau orang tidak mengerti pokok prinsip yang berkenaan dengan hal ini, di dalam Al-Quran disebut yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Banyak manusia yang disesatkan oleh Al-Quran. Bukan Al-Quran yang menyesatkan manusia, tapi sebenarnya manusia itulah yang menghalangi dirinya, dalam arti juga dia mendekati Al-Quran dengan cara yang salah, ya. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah illa fasik. Wa may yudillu bihi illa fasik. Tidak ada yang disesatkan kecuali orang fasik. Siapa orang fasik? Ya, ciri utama orang fasik itu orang-orang yang gagal menumbuhkan dirinya, gagal menyempurnakan dirinya. Dari kata fasik itu dari kata fasaka, ada fisk itu artinya kalau bibit atau benih ditanam kemudian dia gagal tumbuh, dia dimakan oleh tanah atau rusak oleh tanah, maka orang itu disebut fasik. Kalau benih yang rusak, yang tidak tumbuh, tidak menjadi berkembang menjadi sebagaimana tujuan dia, maka dia disebut fisk, biji yang rusak, benih yang rusak. Nah, ibaratnya manusia juga seperti itu. Kita ini seperti benih ditanam di bumi ini. Tujuannya kita itu tumbuh, berkembang, ya kan, menjadi sempurna. Tapi kenyataannya banyak manusia yang gagal mewujudkan kesempurnaan itu. Kenapa? Di dalam Al-Quran juga disebut, misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Hai orang-orang yang beriman, ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwa kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah.
Dan hendaknya setiap diri, setiap jiwa mengintrospeksi dirinya, mengamati dirinya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin. Apa yang sudah dia persiapkan untuk akhir perjalanannya, untuk akhiratnya. Barang siapa yang buta di dunia ini, dia buta juga di akhirat. Nah, buta yang dimaksud di sini bukan buta mata fisik, tapi mata batin yang gagal. Jadi di dalam Al-Quran disebut banyak manusia yang dimasukkan ke dalam neraka. Walaqad zara'na li jahannam. Sungguh kami pasti akan memenuhi sebagian besar neraka jahanam dengan apa? Akan memenuhi neraka jahanam dengan sebahagian besar manusia, jin dan manusia. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam itu dengan sebahagian besar daripada jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahu. Mereka punya hati, punya kemampuan berfikir, tapi tidak dipakai untuk memahami kebenaran. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan tapi tidak melihat. Ya, melihat, punya mata tapi tidak melihat. Punya hati tapi tidak berfikir, tidak memahami. Walahum azanun, dan mereka punya pendengaran, la yasma'una biha. Mereka tidak mendengar, ya, tidak mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adall. Itulah mereka orang-orang yang seperti binatang-binatang ternak. Bal hum adall, tapi mereka lebih sesat. Nah, jadi kita lihat Al-Quran ini memerintahkan kita membuka mata hati kita, telinga batin kita, membuka kalbu kita ini sedemikian rupa sehingga kita bisa menyerap ilmu-ilmu Allah. Karena semua ilmu Allah itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Bahwa kita sudah di fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua kita ini sudah mendapatkan itu pengetahuan di dalam fitrah kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita sudah diberi itu. Tapi ada orang yang merusaknya, menghancurkan potensi itu. Kad haba man dassaha wa kad aflaha man zakkaha. Yang beruntung itu orang-orang yang menyempurnakan potensi tadi, kemampuan tadi itu, kemampuan yang diilhamkan Allah. Sebenarnya semua ilmu ini sudah ada dalam diri kita. Hanya tinggal kita menyucikan diri kita, sehingga kalau sampai pada tingkatan tertentu, kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu memancar kayak mata air dalam hati kita. Tapi sebelum itu kita harus gali sumur dulu. Kerja dulu, gali sumur, gali-gali. Nanti kalau sudah mata airnya terpancar, maka ilmu itu sendiri akan memancar kepada kita. Ini disebut bahwa orang-orang yang mencapai ilmu seperti ini ya ilmu-ilmu laduni ya. Kalau istilah laduni itu istilah yang dipakai Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ya, berkenaan dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu orang yang Allah berikan miladunna ilman, diberikan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah mencapai tingkatan di mana semua perbuatannya itu selaras dengan ilmu Allah, selaras dengan perbuatannya Allah. Sehingga dia tidak berbuat kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan sebenarnya arti Islam itu sendiri tunduk, patuh, pasrah, berserah diri.
kepada Allah bahwa kita tidak punya kehendak kecuali kehendaknya Allah. Ya, kita tidak punya keinginan kecuali apa yang Allah inginkan. Disebut dalam Quran, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tidaklah mereka berkehendak kecuali dengan kehendaknya Allah. Pada hakikatnya, ya orang yang sudah mencapai satu kesadaran yang sedemikian rupa dalam hubungannya dengan Allah, sehingga semua tindakannya, perbuatannya, pemahamannya, kesadarannya itu selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mencapai satu tingkat bahwa semua tindakan dia itu sudah selaras, termasuk misalnya dia membunuh anak kecil. Nah, itu ribut Nabi Musa. Dia merusak perahu orang. Ribut Nabi Musa. Nabi Musa langsung protes. Wah, kenapa? Kok bunuh? Kok rusak barang orang? Orang itu udah nolong kita, nyebrangkan kita, kok sampai di seberang kita rusak perahunya. Kalau kita melihat dari segi lahiriah syar'i, yang lahiriah, kenyataan lahiriah, kita lihat ini suatu kejahatan. Sama dengan kita melihat kematian, keburukan di muka bumi ini, bencana, kita bilang ini keburukan. Tapi alam ini lahir terwujud karena adanya proses lahir, kemudian tumbuh berkembang, kemudian melemah menjadi hancur, kemudian lahir lagi. Ini proses. Nah, di dalam semua itu ada hikmah. Nanti Nabi Musa sadar setelah Nabi Khidir menjelaskan bahwa saya merusak ini perahu karena di seberang itu ada raja yang suka merampas perahu yang baik, yang bagus. Jadi kalau dilihat perahunya cacat, dia nggak ambil. Jadi dengan merusak tadi, perahu itu bahkan selamat. Ya, diselamatkan dari perampasan. Walaupun kelihatannya, wah ini suatu kejahatan. Ya. Begitu juga ketika dia membunuh anak. Wah, ini anak tidak berdosa kok dibunuh. Ya, kemudian Nabi Khidir menjelaskan, ini anak punya kedua orang tua yang mukmin. Ya. Dia mendoakan anaknya menjadi anak yang soleh. Tapi kami melihat anak ini kalau tumbuh dewasa jadi anak durhaka. Ya. Jadi kami ganti dengan anak yang berbakti. Ya, ini menimbulkan perdebatan teologis di kalangan para ulama, para filsuf. Lah, kalau begitu kita minta aja juga, matiin aja kita ini waktu muda supaya jangan jadi pendosa, mati masuk neraka. Maunya begitu ya. Tapi pernah nggak berdoa minta kepada Allah, ya Allah kalau memang umurku ini hanya menjadi ladang setan menyesatkan saya, ya Allah ambil saya segera sebelum kemurkaanmu tetap atas diri saya. Ayo baca doa itu tiap hari. Itu diajarkan oleh Nabi juga, oleh Imam Ali Zainal Abidin. Baca. Kalau hidup ini hanya akan membawa dosa, menjadikan aku menjauh dari engkau ya Allah, menjadi ladang setan, ya ambil saya ya Allah, segera. Kadang-kadang saya nawarin doa ini sesama ustadz aja belum tentu berani baca. Apalagi ustadz yang kerjanya ngapir-ngapirin orang, yang nyesat-nyesatin orang. Saya bilang gini aja, saya bilang saya ini doa dari kecil, doa ini diajarkan kepada saya. Buat apa saya hidup kalau sesat menyesatkan? Kalau buat apa saya hidup kalau saya akan punya masuk neraka? Ini orang beriman juga ingin anaknya seperti itu, ya. Dia ingin, ya Allah ini anak saya ingin anak saya ini nanti bersama saya di surga.
Kalau nanti anak saya ini masuk neraka, ya Allah jangan ganti dengan yang, jangan biarkan dia masuk neraka. Ini doa orang beriman. Ini doanya orang-orang yang saleh. Jadi kita punya orang tua yang saleh, kakek nenek kita orang saleh, dia mendoakan kita seperti itu, ya pasti ada berkahnya. Jadi jangan kita menyangka bahwa tidak ada hubungan kita dengan kakek nenek kita. Ya kalau kakek nenek kita salehah, doanya ya bisa seperti anak yang dibunuh, walaupun kelihatannya wah ini kan buruk, anaknya dimatiin, ya kan? Tapi kan yang tahu hakikat ini semua kan Allah, kita nggak tahu. Kita maunya yang baik-baik aja. Tapi kan kenyataannya dalam hidup ini kan produk itu ada yang cacat. Produk cacat itu selalu ada. Kalau produk cacat di pabrik itu dibuang. Ya, tidak boleh dijual karena nanti merusak itu pasaran, juga bisa mengganggu citra produk kita. Nah, kalau kita sendiri masuk surga, anak kita nggak masuk surga kan nggak enak juga. Sama aja sekarang kita makan enak, anak kita di luar jadi pengemis, gelandangan, kelaparan, nggak makan, enak nggak? Nggak bisa nikmat kita di surga kalau anak kita di neraka. Sebenarnya hakikatnya, makanya kita ini kan ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu. Jangan sampai, ya kan, naudzubillah min dzalik, ya kita dipisahkan oleh Allah. Karena orang yang paling rugi dalam Al-Quran disebut itu al-ahsyarun, orang paling rugi itu orang yang kehilangan dirinya dan keluarganya di akhirat. Hilang dirinya, hilang keluarganya. Ya, makanya ini doa penting. Di sinilah kita juga menjaga keturunan kita, keluarga kita, ya supaya nanti kita bisa dikumpulkan bersama. Karena Allah menjanjikan orang yang beriman itu dan anak keturunannya yang mengikutinya dengan iman akan dikumpulkan di tempat yang tertinggi di antara mereka. Ya, kita masuk surga ini kan kelasnya beda-beda. Tapi kalau ada keluarga kita yang kedudukannya tinggi, kita disatukan bersama keluarga kita yang tertinggi kedudukannya. Bahwa hubungan kekeluargaan itu ada relasinya, ya ada. Tetapi relasi hubungan kekeluargaan itu di akhirat disyaratkan dengan iman. Bahwa iman itu lebih penting daripada sekedar hubungan darah. Karena hubungan darah itu tidak fungsional, tidak berefek kecuali dengan iman. Kalau dia beriman, maka hubungan darah itu berfungsi. Tapi ketika dia berhubungan keluarga ada, tapi tidak ada iman, Allah menyebut dalam Al-Quran terhadap Nabi Nuh ketika mengatakan ini keluargaku. Mengenai anaknya, Allah mengatakan, laisa min ahlik, bukan keluargamu. Karena amalnya, imannya tidak sesuai dengan amal imanmu. Jadi kita diingatkan, keluarga ada efek, tapi efek keluarga itu dalam hidup kita, keturunan itu ada efeknya selama kita berada dalam iman. Tapi di luar iman, hubungan keluarga itu putus. Makanya kita diingatkan selalu untuk menjaga ini, ya, karena nikmat Allah yang paling besar itu di surga, ya kita kumpul lagi dengan semua orang yang kita cintai, ya. Dengan anak cucu kita, keturunan kita, itu salah satu nikmat Allah yang terbesar di akhirat kelak. Dan orang yang paling rugi itu ya orang yang dipisahkan, disisihkan. Bahkan dirinya pun dia tidak tahu lagi siapa dirinya, karena sudah mengalami keterasingan, dia gagal. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa nanti ayat berikutnya juga di dalam cerita Nabi Khidir ini kan dia bangun rumah yang sudah rubuh.
Nabi Musa bilang, wah kita ini udah nggak dikasih makan di mana-mana. Sekarang kita bangun rumah, udah lapar, udah capek, nggak ada yang ngasih makan. Sekarang bangun rumah lagi. Wah, tentu saja kita bisa dapat upah lah. Masa nggak ada yang ngasih makan? Ternyata Nabi Khidir bilang, ini rumah yang kita bangun ini adalah rumah dari seorang anak yatim. Yang di dalamnya itu ada harta orang tuanya. Dan orang tuanya orang saleh. Nah, ya saleh. Kembali lagi bahwa kesalehan orang tuanya itu berefek, dan dalam tafsir itu disebut itu generasi, bukan bapak kakeknya. Itu uyutnya itu 5-6 generasi ke atas itu. Bukan generasi kedua, ketiga, bukan bapak ibunya, tapi 6-7 generasi di atas. Dia berdoa, cucunya yang generasi ke-7 di bawah dia aja masih dapat tuh efek dari doa. Ya. Jadi kita tidak bisa menghindari doa ini. Makanya kita juga harus lihat bahwa doa itu mukhul ibadah, esensi ibadah itu doa itu. Bahwa jangan berhenti berdoa untuk ya diri kita, keluarga kita, sesama kita, itu sesuatu yang diperintahkan. Dan di antara doa yang secara khusus diperintahkan kepada Nabi itu adalah wa qul rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan ilmuku. Karena semua amal ini tergantung pada ilmu. Karena ilmu yang mendasari amal. Nah, ilmu ini tidak boleh kita batasi hanya kepada ilmu agama saja, tapi juga ilmu-ilmu yang lainnya. Kayak para ulama membagi, ada yang disebut fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu semua kita wajib mengenal Allah, mengenal ilmu-ilmu berkenaan dengan ibadah dan lain-lain, memahaminya. Tapi sebagian orang juga sekarang banyak mendalami ilmu agama ini, tapi tidak mengerti prioritas. Ini yang melemahkan umat. Misalnya saya berkali-kali mengingatkan, banyak ustadz-ustadz yang ribut mempersoalkan ibadah yang mustahab, yang dianjurkan. Tapi ketika bicara rukun wajib itu tidak ditegakkan. Nah, ibadah yang paling penting itu rukun wajibnya yang harus dijaga. Karena yang akan ditanya Allah itu yang rukun wajib. Yang tidak diwajibkan Allah itu tidak akan dipersoalkan di akhirat. Yang pertama ditanya Allah nanti, yang dimintai kita pertanggungjawaban itu pekerjaan rukun wajibnya. Jadi kalau kayak bangun rumah, yang menentukan itu rumah aman atau tidak itu fondasinya, dia punya tiang, rukun-rukunnya. Kita sebut rukun itu kan tiang-tiangnya. Kalau fondasi dan tiangnya lemah, seindah apapun kita kerjakan ibadah mustahab, ibadah kalau orang umum bilang sunnah, ya sunnah dikerjakan, tapi tiang-tiangnya nggak dibenerin, ya kayak bangun rumah indah, dia penampakannya bagus, tapi gempa sedikit ambruk semua. Ya, di sini juga yang terjadi masalah pengajaran di bidang agama ini banyak yang diabaikan. Pertengkaran, perselisihan itu terjadi pada hal-hal yang berkenaan dengan bukan rukun, bukan wajib. Akibatnya umat ini teralihkan perhatiannya, yang bukan rukun dan wajib yang dipersoalkan, tapi rukun wajibnya tidak dijalankan. Sama dengan misalnya seseorang datang kepada Imam Hasan Al-Banna, tanya, Imam, ini kita bertengkar ini tiap tahun ketika Ramadan antara yang salat tarawihnya berapa? 23 sama 11. Bagaimana ini? Yang mana yang benar? Ya. Kemudian Imam Hasan Al-Banna tanya, saya mau tanya kamu, kalian ini salat tarawih ini sunnah atau wajib? Sunnah. Menjaga persatuan di antara kalian sunnah atau wajib? Wajib. Ya dahulukan yang wajib, jangan persoalkan. Karena sekarang orang sering mengangkat masalah-masalah yang
sifatnya khilafiyah, yang di situ memang ada khilaf, sebenarnya bukan khilaf dalam arti yang negatif. Makanya juga dalam satu hadis ada yang terkenal orang bilang ikhtilafi ummah rahmah. Ikhtilaf, keragaman dalam hal-hal ini itu rahmat. Jadi begini, ada orang mau bangun rumahnya, bentuk jendelanya seperti ini, warnanya begini, ya silahkan, kan jadi indah meragam warna. Silahkan, itu pilihan-pilihan yang silahkan, semua orang boleh. Tapi yang penting pondasinya, tiang-tiangnya, rukunnya itu benar. Nah sekarang yang orang persoalkan itu yang diperhatikan, ini warna-warninya yang diributkan, ya. Pernik-perniknya yang diributkan, perhiasannya ini apa di dalamnya macam apa. Tapi tiang dan pondasi tidak diperhatikan. Akibatnya apa? Ya kelihatan indah tapi sebenarnya rapuh. Tidak aman itu rumah ditinggali. Nah ini juga dakwah. Sebagian besar dakwah ulama kita juga, maaf ya, ini kritik kepada ulama karena kelemahan umat Islam ini. Kenapa umat Islam terbelakang? Kenapa umat Islam mundur? Ya karena ulamanya ini ribut masalah yang bukan prinsip. Gak mendidik umat lagi kepada hal-hal yang rukunnya, wajibnya harus benar. Yang dibahas khilafiyahnya. Ya. Kita kan seharusnya fokus saja mengajak manusia itu kepada hal-hal yang Allah perintahkan. Karena kata Sayyidina Ali itu, ada wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kalau kau lihat manusia sibuk ngerjakan sunnah-sunnahnya atau hal-hal yang bukan perintah wajibnya Allah, sibukkan dirimu mengerjakan yang rukun wajib. Sibukkan di situ. Karena nanti di akhirat yang ditanya itu, kamu udah sholat duha belum? Kamu semalam sholat tahajud nggak? Itu nggak akan ditanya. Yang ditanya ya sholat yang wajib ini. Semua amal ibadah kita ini harus sesuai dengan prioritas. Nah, dakwah ini makanya juga kalau kita lihat kenapa umat ini terbelakang? Kenapa kita terbelakang? Ya. Katanya rusaknya satu umat itu karena rusaknya umara, pemimpin politiknya. Tapi rusaknya umara itu karena ulama. Ulama rusak. Karena ulama tidak lagi konsisten, tidak lagi istiqomah, tidak lagi konsekuen. Kadang-kadang ngaku ulama tapi pengecut, penakut. Ya kalau ulama itu nggak boleh takut hanya kecuali kepada Allah saja. Nggak boleh takut kepada yang lain. Kalau ada ulama takut menyampaikan kebenaran, ya dia bukan ulama. Karena innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang betul-betul takut kepada Allah itu hanya ulama yang benar. Kalau orang sudah takut kepada Allah, dia nggak akan takut kepada orang yang lain. Karena Nabi mengatakan bahwa kalau kamu takut kepada Allah, Allah akan membuat makhluk itu takut sama kamu. Tapi kalau kamu tidak takut kepada Allah, maka kamu akan takut kepada makhluk. Jadi kita dididik nih, jangan takut kecuali kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Dan terutama ulama ini gak boleh jadi pengecut. Harus berani menyampaikan kebenaran. Dan Allah janji, Allah akan menjamin. Nah masalahnya tadi, apa yang kita sampaikan, ilmu apa? Tapi kita ulama tapi mengantarkan umat ini ke masalah-masalah yang khilafiyah, masalah yang non prinsipil, maka inilah sebab daripada kenapa umat ini mengalami kemunduran, keterbelakangan. Al-Quran ini ada berapa ayat? 6.000 lebih, ada yang bilang menyederhanakan jadi 6.666. Ya. Tapi tidak sampai sebesar sebanyak itu. Dari 6.600 ayat itu, yang bicara masalah ritual ibadah itu hanya 3%. Ya, 97% itu bicara
sains, sejarah, bicara akhlak, bicara berbagai hal bidang keilmuan yang lain. Nah, umat Islam ini ribut di 3%, itu pun yang dipersoalkan masalah-masalah yang sepele, bukan prinsip. Sehingga kelihatan ibadahnya hebat, tapi sebenarnya tidak ada efeknya. Ya, tidak ada efeknya. Ibadah sudah udah puluhan tahun, kata Nabi, ada orang sholat 50 tahun, tidak ada satupun sholatnya diterima oleh Allah. Bahkan Allah mengutuk dia melalui sholatnya. Wailul lil musallin. Allah mengutuknya, celaka neraka orang-orang yang sholat ini. Ya mana ini sholatnya gak efektif, bahkan menyebabkan rusaknya nama Islam, karena orang-orang yang rajin ibadah sholat tapi rajin korupsi juga, rajin juga menipu, tidak amanah diajak bisnis. Wah, sholat luar biasa, ibadahnya khusyuk kelihatan di masjid, tapi kalau diajak bisnis, Masya Allah, janji gak ditepatin, nggak menata waktu dengan baik, menjaga ucapannya untuk sesuai dengan perbuatannya. Nah, ini kan sesuatu yang ditanamkan di dalam agama kita dari awal. Kalau ini tidak terjaga, kita tidak bisa masuk ke wilayah yang lain. Karena ini di sini kerusakan. Nabi itu sebelum diangkat jadi nabi, orang kafir itu ngasih gelar nabi Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang terpercaya. Terpercaya kenapa? Dia amanah, menepati janji, tidak pernah mengingkari, tidak pernah bohong, bicaranya selalu konsisten antara ucapan perbuatan. Itu gelar. Nanti setelah beliau mendapat gelar Al-Amin, dikenal dengan kejujurannya, Allah mengangkatnya menjadi nabi. Ya. Karena prinsip dasar ini akhlak dulu, ini prinsip ini. Ini yang universal. Tapi ketika kita mengabaikan akhlak, maka bahayanya ibadah tanpa akhlak itu akhirnya orang bilang, buat apa saya sholat? Itu si fulana sholat juga tapi maling juga, sholat juga tapi korupsi juga. Ya, akhirnya seperti itu, orang meremehkan sholat. Makanya orang seperti ini, dia menyebabkan nama Islam itu tercemar. Ya, al-Islam mahjub bil muslimin. Islam ini terhijab, ya, dalam bentuk yang kasarnya tercemar oleh perilaku orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Dan tanggung jawab pertama itu ada pada ulama. Inilah kelemahan ini paling besar, tanggung jawabnya itu ulama itu. Karena mereka yang seharusnya menjadi warasatul anbiya, pewaris-pewarisnya Nabi, yang harusnya menggembalakan manusia ini menuju Allah. Tetapi yang ada, mereka tidak mengajari kita kepada Allah, tapi mengajari kita kepada dirinya. Bahkan kadang-kadang seorang ustadz, ulama, itu menghalangi antara dia punya murid dengan Allah. Dia jadi perantaranya. Harusnya dia nganterin umatnya ini kepada Allah, bukan menghalangi, membuat umat itu tergantung kepada dia. Kita punya tugas ini menyucikan manusia, bukan untuk membuat dia tergantung kepada kita. Kalau ini ustadz, ikut pengajian dia, jangan ikut pengajian yang lain. Wah, dia jadikan dirinya itu jadi penghalang kepada sesama orang lain. Sesama ustadz sendiri saling menghalangi. Kemudian, dan paling bahaya adalah menghalangi manusia dari Allah. Mestinya antar ini manusia kepada Allah. Dia bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada kita. Sucikan hati dia, bersihkan hati dia sehingga dia dapat ilmu langsung dari Allah. Tugas kita itu mengantar dia kepada Allah sehingga dia bisa menerima langsung, kalau bisa dari Allah juga. Ya, ini tugas kita, bukan menghalangi, kamu harus kepada saya. Jangan belajar sama si fulan, jangan belajar fulan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ternyata ujung-ujungnya bukan masalah pendapatan. Masalah pendapatan. Takut kehilangan sumber. Ya, ini kan jamaah, sumber uang ini jamaah, ya kan? Karena jamaah harus bayar sama dia sedekah, zakat dan lain-lain. Takut nanti kalau banyak ustadz dia nggak dapat bagian itu. Makanya masjid pun banyak, masjid itu isinya jadi
Masjid Dirar, pengurusnya ribut, memperebutkan jatah khutbah, jatah zakat, jatah korban. Banyak. Dulu saya ingat ada satu teman pulang dari Mesir, dia keliling seluruh Indonesia, semua masjid dia datangin, dia bikin survei, bikin riset. Dan dia temukan 90% masjid di Indonesia ini, Masjid Dirar, pengurusnya bertengkar, memperebutkan itu kencengan, memperebutkan jatah khutbah, memperebutkan zakat, memperebutkan jatah korban, ribut. Bukannya berlomba-lomba memberi yang terbaik, tapi ini berlomba-lomba bagaimana mengambil manfaat dari masjid. Ya, saya belum nanya Masjid NU atau Masjid Muhammadiyah itu. Saya nggak sempat tanya itu. Ya, tapi kita perlu introspeksi diri. Karena esensi jadi khalifah itu kan artinya apa kita jadi khalifah? Kita tadi mengayomi, melestarikan. Dalam arti kita ini menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di antara manusia itu paling banyak manfaatnya. Bukan paling banyak memanfaatkan umat, ya kan? Memanfaatkan masjid. Tapi bagaimana kita ini membantu masjid ini, memakmurkan masjid ini sehingga dia bisa menjadi mercusuar kebaikan, kebenaran, bisa membantu orang-orang di sekelilingnya. Ada masjid yang bagus tuh di Jogja, namanya Masjid Jogokarian. Itu berapa kilometer dari masjid itu orang semua makmur, berkah, karena masjid itu betul-betul membangun masyarakatnya dengan baik di lingkungannya. Ya, satu sama lain kerjasama dengan masjid-masjid yang lain. Ini masjid kadang-kadang bersaing, ya, bersaing. Bersaingnya bukan hal-hal yang fastabiqul khairat. Ini bersaing berebutan umat untuk kencelengan terisi, ya kan? Nah inilah akhirnya kita yang seharusnya menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu paling banyak manfaatnya. Berarti apa kalau mau jadi manfaat? Ya harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu kita ngerusak. Ilmu inilah yang membuat kita bermanfaat. Syarat pertama menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama manusia itu ilmu. Niat sebaik apapun kalau tidak ada ilmunya, ya itu akan merusak. Ya, ilmu. Kenapa? Ya kata Nabi, jangan kamu bersama orang bodoh. Wa a'rid anil jahilin, kata Allah dalam Quran. Menjauh kamu dari orang-orang bodoh. Nabi bilang kenapa? Orang bodoh ini kadang-kadang niatnya baik, tapi kerjanya ngerusak. Tapi dia membela dirinya, saya punya niat baik. Nah, tidak bisa. Sama dengan orang bilang, wah saya mau cukur rambutmu ya, saya yang cukur. Kamu nggak usah ke tukang cukur. Yang penting saya bantulah. Terus cukur tuh. Tapi karena dia nggak punya ilmu, rambut orang pitak-pitak. Terus dia bilang, yang penting niat saya. Nggak bisa. Nah, disinilah kita dididik dalam agama ini. Ilmu. Bekali diri kita dengan ilmu. Dan itulah tugas negara, ya. Karena negara ini yang mengelola pajak kita, mengelola semua dana kita. Ini negara ini mengambil pajak kita lumayan besar, yang jauh lebih besar dari zakat. Ya, zakat itu kita hanya 2,5%. Pajak itu kalau kita punya kekayaan di atas berapa itu penghasilan itu 35% pajaknya. Yang miskin, yang tidak punya duit pun kena pajak. Mulai tahun depan 12%. Ya, sekarang 11. Mulai tahun depan 12. Terus apa imbalannya buat kita? Kita ngurus ke kantor polisi bayar juga, ke camat, kelurahan ada juga bayaran lagi. Padahal kita seharusnya dilayani karena kita sudah bayar pajak itu yang lebih besar dari zakat. Zakat 2,5%, ini pajak penghasilan 25%, pajak pertambahan nilai 12%,
Pajak PBB, pajak mobil, pajak ini, pajak itu. Berapa? Kita bayar tuh hampir 50% penghasilan kita itu masuk ke negara. Terus apa imbalannya ke kita? Kalau dalam Islam kan zakat itu, kalau kita ada apa-apa, kita dapat imbalan, kita dibantu. Kalau di Amerika, di Eropa, negara-negara makmur, orang kalau sudah tua, umur 60 tahunan ke atas, nggak bayar pajak lagi, dikasih duit dari uang pajak dia, dikasih. Paman saya di Prancis dapat sekitar 20 juta sebulan. Ada sahabat saya di Australia berhenti kerja, pensiun sebelum 60 tahun umurnya pensiun, dapat gaji dari negara 30 juta. Kalau kita sampai mau mati masih dipajakin. Terus sudah itu dinikmati oleh mereka yang ada di kekuasaan ini dengan cara yang jahanam, tanpa malu. Pejabat pakai mobil mewah. Zamannya Pak Harto masih mendingan tuh, orang nggak berani tuh pejabat mempertontonkan kemewahan. Sekarang mobilnya Lexus. Maaf ya, ini kadang-kadang orang ini tidak punya rasa malu ini. Kamu ini ngerampok uang rakyat yang miskin, yang tidak punya penghasilan. Karena itu yang namanya pajak PPN itu tidak memperhitungkan kamu miskin kayak kaya kayak bangkrut kayak atau apa, tetap aja harus bayar. Kalau dalam Islam kan enggak, kita enggak bayar pajak kecuali kalau memang di situ kita ada keuntungan. Itu yang namanya zakat, kelebihan dari kebutuhan hidup kita. Setelah kerja kita penuhi kebutuhan hidup kita, setelah terpenuhi kebutuhan hidup kita ada kelebihan, nah itu yang kita keluarkan sebagai kewajiban. Kalau ini belum cukup hidup, kita masih hidup kembang kempis, kita punya ini asap rumah kita, dapur kita masih sebentar nyala sebentar tidak, tapi pajak sudah wajib. Makanya saya bilang, teman-teman yang kerja di negara ini, perusahaan di pemerintahan ini sumber uang hasil gaji dia itu bisa bermasalah, itu subhat. Karena itu uang orang miskin yang dirampok. Hati-hati. Berkahnya suatu negara itu apabila di dalamnya orang-orang miskin itu terpelihara, terjaga. Dan orang-orang kaya, hak-hak orang miskin yang ada orang kaya itu oleh negara diambil, diberikan kepada orang miskin. Bukan seperti sekarang, orang miskin yang bayar orang kaya. Ya, secara tidak langsung hampir sebagian besar pajak yang dibayar, yang dipakai negara untuk membiayai negara ini adalah dari orang miskin. Yang mau tidak mau setiap belanja harus bayar pajak 12% mulai berlaku Januari. Sekarang 11. Nah, kita ingatkan siapapun yang jadi pejabat, tolonglah jangan biarkan anak cucu Anda, keluarga Anda itu makan makanan yang hasil keringat darahnya orang miskin. Ya. Ini kita harus introspeksi diri kita. Makanlah dari hal yang halal. Caranya apa? Kalau olah negara ini dengan baik, kekayaan negara ini lebih dari cukup untuk membiayai rakyat. Kemarin Profesor Mahfud MD bilang, kalau negara ini kekayaannya tidak dirampok, setiap orang dapat 20 juta setiap bulan. Tapi kemana itu uang? Kemana? Nah, kita ini kadang-kadang karena hanya mikirin fikih saja, fikihnya fikih yang remeh-temeh, bukan fikih prinsip. Akhirnya kita dialihkan dari masalah ini. Kita gak sadar kita dirampok, tidak sadar kezaliman terjadi di sekeliling kita. Kita diam aja karena kita tidak punya ilmu tentang itu. Ulama kita gak pernah membahas masalah ini, tidak pernah dikaji bahwa di sini ada ketidakadilan, ada kezaliman. Ada beberapa orang sudah mengkritik ini sama Faisal Basri, Rizal Ramli, sudah pada meninggal semua. Sekarang yang paling keras juga ngeritik sekarang masalah pajak ini Ahok. Sekarang Ahok ngomong di mana-mana ngeritik pajak ini. Karena dia bilang ini kita kok dipajakin tapi hasilnya nggak pernah ada dan pajaknya berlapis-lapis. Di negara maju itu Malaysia saja pajak PPN itu hanya berlaku buat jasa. PPN barang sudah tidak. Jadi
mereka menyederhanakan sistem supaya jadi orang itu baru dipajakin kalau dia sudah makmur, sudah memiliki kelebihan. Jangan orang miskin yang dikejar pajaknya sekarang. Pajak bumi bangunan. Di luar negeri kita punya mobil nggak dipakai misalnya, ya nggak bayar pajak. Kalau kita mobil nggak dipakai, jadi rongsokan 2 tahun kita nggak punya duit perbaiki, ya kan? Pas ada duit perbaiki yang sudah 2 tahun nggak kita pakai, pajaknya udah mati, kena denda pula, mobilnya udah nggak dipakai, didendain lagi, ya nggak? Hah? Adil nggak? Lah yang disebut pajak itu kan on the road, OTR. OTR artinya apa? Kalau mobil itu ada di jalan. Makanya kalau beli mobil untuk dipakai di tambang misalnya nggak di jalan, itu nggak ada pajak OTR-nya karena mobil itu nggak dipakai di jalan, off road. Kalau dipakai di jalan, baru dibilang ada pajak OTR, on the road. Kalau nggak dipakai, kita punya mobil di rumah rongsok, motor rongsok di rumah, nggak sempat kita perbaiki. Mau kita pakai, butuh uang perbaiki. Pas ada duit perbaiki dulu, atau bayar pajaknya dulu. Perbaiki bayar pajak, pajaknya dendanya berlapis-lapis lagi. PBB juga denda sekarang kalau nggak bayar. Lah itu orang tidak sadar bahwa rakyat ini dizolimi sebenarnya. Tapi ya tenang aja. Kalau kuda penghasilan kita haram, sistem kita tidak halal, jangan harap ada berkah dalam hidup kita. Keberkahan itu diawali dengan perolehan yang halal, sistem yang benar, bahwa jangan sampai orang miskin yang dipajakin, orang kaya bisa ngemplang pajak. Orang kaya semua belanja dia lapor, saya belanja ini, potong pajak saya. Kalau kita mau lapor apa? Biasanya belanjaan bulanannya, belanja keperluan mobilnya apa semua atas nama kantor. Kantor dipakai, pajak usaha kantor itu kan keuntungannya dibayar pajak itu, sehingga dia nggak bayar pajak yang lain. Kalau kita nggak ada penghasilan, tetap harus bayar pajak. Nah tadi ini tidak dipakai mobil ini, nggak, dia tetap harus bayar pajak. Di negara lain tidak seperti itu. Kalau mobil Anda tidak berfungsi, tidak dimanfaatkan, tidak berada di jalan, Anda nggak usah bayar pajak. Anda bisa majukan surat bahwa ini mobil saya tidak jalan. Kalau kita dibikin rumit. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang tidak menjadi perhatian. Ya, akhirnya rakyat kita ini yang sudah miskin semakin miskin. Karena sudah miskin harus dikejar dengan macam-macam kewajiban yang tidak sesuai, yang tidak adil. Kalau tidak ada keadilan, maka pasti tidak ada keberkahan. Dan yang paling bahaya, sekarang ini dunia sudah terbuka, sudah open, free trade, dagangan bebas. Kalau kita gagal mengatur ini, apa yang terjadi? Barang kita sekarang, diantara kita aja makan barang produk dalam negeri kita mahal semua. Apa yang masuk? Produk luar. Produk luar. Pabrik tekstil kita hancur. Buah-buahan kita diserbu oleh buah-buahan dari luar. Makanan, sekarang beras udah berapa puluh persen. Jagung berapa puluh persen, lebih dari 50% dari impor. Gandum 100% impor. Bayangin, kita nggak punya produksi lagi, dari luar semua masuk. Kenapa? Karena kita mau berproduksi gimana? Orang kita dikejar pajak macam-macam. Di luar negeri orang nggak dikejar pajak, produksinya bisa murah. Di sana transport dari Cina ke Indonesia, barang itu bisa hanya berapa ratus rupiah ongkos transportnya. Kita dari Indonesia ke Indonesia, Masya Allah, barang dari Indonesia ke Indonesia jauh lebih mahal dari Cina ke Indonesia. Mau ke Aceh dari Jakarta, kalau mau murah, anak saya kemarin dapat tugas ke Aceh,
Dikasih sama kampusnya duit hanya 6 juta untuk berapa orang. Wah, dia bilang mana bisa cukup. Apalagi pakai tiket dari penerbangan nasional domestik. Dari Jakarta Aceh pulang pergi itu bisa 8 juta. Terus diakalin, tanya bagaimana ini? Ternyata ke Malaysia dulu. Ke Malaysia dulu baru ke Aceh, baru balik lagi ke Jakarta. Itu jauh lebih murah daripada Jakarta Aceh. Tahu nggak? Kalau nggak biasa keluar kota ya nggak sadar. Coba buka Traveloka, tanya tiket Jakarta Aceh berapa. Sekarang tanya Traveloka, tiket Jakarta Malaysia Aceh berapa? Lebih murah, bisa setengahnya. Lah gimana nggak gila nih? Akhirnya domestik kita, orang bilang, wah kita mesti menggalakkan pariwisata dalam negeri. Bagaimana mau pariwisata dalam negeri? Tiketnya berkali lipat dari ke luar negeri. Orang pariwisata sekarang berobat kemana? Malaysia. Kenapa? Tiketnya murah, hotelnya murah, biaya obatnya murah, rumah sakitnya murah. Terus kita teriak-teriak, mencak-mencak, wah ini uang kita ratusan triliun habis untuk berobat di luar negeri. Lah, kalau Anda tidak memperbaiki infrastruktur ini, orang pasti cari yang murah dong. Sama sekarang uang kita lari semua ke luar negeri. Kenapa orang lari bukan uang luar negeri? Ya ada sebabnya, mereka tidak aman di sini. Dikejar pajak, nanti sebentar petugas pajak periksa, nanti kayak Boyolali lagi. Tahu Boyolali itu? Beternak sapi, uangnya tiba-tiba dibekukan oleh pajak. Bagaimana bisa uang kita sewaktu-waktu bisa dibekukan karena dianggap kita tidak membayar pajak, tapi tidak melalui proses pengadilan? Mestinya kan ada proses pengadilan dulu. Orang yang sudah jelas-jelas diadili, sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas koruptor, aman aja tuh duitnya. Undang-undang perampasan aset koruptor itu sampai sekarang nggak diterapkan. Tapi orang miskin, usaha tanggung operasi yang terdiri dari berapa ratus orang yang uangnya hanya 600 jutaan, satu orang itu paling uangnya hanya 5 juta, 6 juta, sita. Adil nggak? Apapun jawaban orang-orang dirjen pajak, saya kira mereka itu harus sadar diri. Kalau mau kejar pajak, kejar tuh orang kaya yang bawa lari uang kita ke luar negeri, yang rampok negeri ini. Karena selama keadilan ini tidak tegak, kita juga susah. Kita ini mau beribadah, tapi pikiran kita makan nggak sebentar. Mau sekolah anak besok dari mana uang sekolah? Kepikiran semua. Ini hidup serba susah karena sistem. Ya mudah-mudahan ini ditulis semua oleh Prabowo di bukunya, namanya Paradoks Indonesia. Nah tinggal kita tunggu, sekarang beliau udah jadi presiden. Bisa nggak nerapkan apa yang dia tulis? Ya kita doain. Mudah-mudahan dia bisa terapkan. Dia udah janji, saya nggak mau utang lagi. Nah kita ini sebagai umat, jangan hanya mikirin ibadah, tapi kita biarkan kezaliman, ketidakadilan. Tadi saya katakan Quran yang bicara mengenai ibadah mahda tadi itu hanya 3% yang bicara tentang hukum ibadah. Yang 97% ini mana? Bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita? Karena kalau kita ini miskin, kita tidak punya kehidupan, namanya ekonomi. Man la ma'isha lahu la ma'adlah. Orang yang nggak punya kehidupan ekonomi nggak ada akhiratnya. Bagaimana mau mikirin akhirat? Hidup di dunia aja ini kita udah susah. Pikiran kita udah akhirnya dikasih mimpi. Udah insya Allah kita di sini miskin, kita susah, penjara. Yang penting nanti di surga kita dapat surga. Dikasih mimpi seperti itu. Tidak seperti itu. Doa kita bukan akhirat saja. Yang pertama kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita harus dunia ini kita kelola dengan baik dan bentuk
pengelolaan bumi kita ini yang baik, dunia kita yang baik ini adalah kita menghasilkan produk yang bagus. Kita menyejahterakan manusia sehingga tidak ada lagi manusia yang tersandra oleh kemiskinan. Tidak ada lagi manusia yang tersandra oleh kebodohan. Banyak orang yang jadi jahat bukan karena maunya, tapi karena sistem. Kebodohan, kemiskinan. Orang mencuri karena miskin, karena bodoh. Kemudian sistem hukumnya nggak benar, tidak adil. Nah, inilah masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita jadi khalifah? Tujuan kita diciptakan Allah, ya ilmu, kesadaran. Dan ingat, mubazir itu temannya setan. Apa mubazir? Tidak produktif, tidak efektif, boros. Kalau Nabi itu jaga itu, sampai wudhu aja itu Nabi jaga. Kalaupun kau di tempat, di sungai, di laut kamu wudhu, tetap kamu harus wudhu sesuai dengan tuntunan Allah, tidak boleh berlebihan. Kalau dalam Syafi'i hanya maksimum 3 kali. Kalau dalam mazhab Imam Ja'far Shadiq maksimum itu wudhu ngambil airnya 2 kali. Bahkan Nabi mencontohkan wudhunya Nabi itu hanya setengah gelas air. Setengah gelas. Kalau kita dikasih setengah gelas bisa wudhu nggak? Hah? Nggak bisa. Ya, mesti introspeksi diri. Menggunakan sumber daya alam dengan hemat, dengan efektif. Ya, guru saya aja itu dulu kalau ngambil tisu dibelah 2 sama dia. Pada orang bilang, udah Ustaz, ambil aja 1 kali. Dia bilang, ya saya butuh setengahnya aja. Kenapa harus ambil? Kalau kita ambil sebanyak-banyaknya, padahal kita tidak butuh. Apa efeknya terhadap kerusakan lingkungan kita ciptakan itu tanpa sadar kita. Bahwa menciptakan sesuatu itu, mengkonsumsi sesuatu itu harus dengan pertimbangan. Perhatikan hak orang lain, perhatikan lingkungan hidup. Nah inilah yang hilang. Jadi kelihatan ibadah hebat, wudhunya Masya Allah, basah di mana-mana, air terbuang percuma, orang di belakang antri sampai nggak dapat air gara-gara dia habisin air. Karena sunnah-sunnahnya. Padahal kan nggak boleh kerjakan sunnah di tempat umum. Fasilitas umum itu jangan kerjakan sunnah, karena itu mengganggu hak orang lain, kewajiban orang. Kalau mau sempurna ibadahnya, sunnahnya kerjain di rumah. Itu namanya baru kata Nabi, ibadahnya dapat pahala umroh karena wudhu dulu di rumah. Nah inilah hal-hal yang perlu kita benahi. Ya, peringatan buat kita. Saya juga ingatkan kepada sesama ustadz, sesama ulama yang, ya saya sih bukan ulama lah, saya ini orang belajar aja, sampai sekarang masih belajar. Ya, hanya mengingatkan saja bahwa kalau kita tidak benahi ini, maka kemuliaan kita sebagai sebaik-baik umat itu tidak akan tercapai. Bahkan kita jadi ejekan orang. Wah, umat Islam jorok, nggak amanah, nggak jujur, nggak bisa diajak bisnis. Wah, apa ini kita merusak nama Nabi? Ya, sebenarnya yang menghina Nabi ini ya orang-orang seperti ini. Ya, kalau orang-orang yang maksiat yang biasa aja itu ya memang orang dosa. Tapi kalau ini ngaku Islam, sholatnya hebat, tapi tidak melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam kehidupannya. Ya, hidupnya boros, lebih besar pasak daripada tiang. Kenapa orang miskin? Karena pasak lebih besar daripada tiang. Gajinya berapa, utangnya di mana-mana. Ya kan? Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Akhirnya terjerat pinjol. Pinjaman online. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang. Fungsi kekhalifahan kita ini tidak bisa terlaksana kecuali dengan kita menguasai Quran dengan benar, pemahaman yang benar, yang menyeluruh, bukan hanya yang 3% saja. Dan ingat, kata seorang ulama, seorang saintis terkemuka di dunia ini namanya Einstein. Sebagian riwayat mengatakan dia masuk Islam pada akhir hayatnya. Saya ada dokumen yang saya punya, tulisan dia menjelaskan bahwa dia masuk Islam pada akhir hayatnya. Tahu Einstein, ya kan? Ulama saintis terkemuka. Dia mengatakan ilmu sains tanpa agama itu buta. Agama tanpa sains lumpuh. Ya. Jadi ilmu sains ini kalau tidak ada agamanya, dia buta, nggak punya arah, tujuan.
Tapi agama tanpa sains lumpuh. Jadi kita harus jaga keseimbangan. Agama ini oke, suatu kita sebut fardu ain, tapi kita harus pahami tadi mana rukunnya, mana wajibnya. Jangan sibuk ngerjakan hal-hal yang khilafiyah, yang bukan wajib, bukan rukun dan bertengkar. Terus fardu ain, fardu kifayah, wajib kita punya keahlian di bidang duniawi ini. Satu sama lain saling melengkapi. Karena tidak boleh semua jadi dokter. Kalau di luar negeri itu setiap lulusan itu sudah ada kerjanya. Ya, tidak usah lulusan kuliah, tamat SMP saja orang udah kerja, udah magang. Di Jerman, saya kemarin keliling ke Jerman, berarti itu sistemnya anak SMP pun sudah bisa dapat duit penghasilan. Karena dia kuliah, dia sekolah SMA, praktek di pabrik. Ketika dia praktek di pabrik dapat gaji bisa sampai 15-20 juta sebulan. Padahal gajinya sambilan. Nah, kita juga ditawarin kuliah di sana, sambil kuliah di sana dapat gaji juga 20 juta. Di sana transport kalau belajar itu gratis. Ya. Jadi orang belajar SMA pun di sana sudah bisa dapat penghasilan 15-20 juta. Dia tamat SMA, dia bisa lagi masuk kuliah yang kerjasama lagi dengan pabrik dan lain-lain. Jadi nanti selesai pasti ada kerjaannya. Belum selesai saja sudah ada gajinya, sudah ada kerjanya. Kalau kita udah sekolah 6 tahun SD, 6 tahun sekolah menengah, terus 6 tahun kuliah master, ya kan? Sudah itu pengangguran. Saya kadang-kadang bilang sama anak-anak saya biayain sekolah kamu, transport kamu tiap hari berapa juta tiap bulan saya bayar. Terus ujung-ujungnya kerja gajinya berapa? 2 juta, 3 juta. Belum makan, belum transport. Lah, bagaimana sistem seperti ini? Tidak adil dong. Zalim ini. Sudah itu dipajakin lagi. Udah dizalimi seperti ini, disiksa seperti ini, sudah itu gak ada penghasilan yang manusiawi, sudah tidak manusiawi penghasilannya, dipajakin lagi. Nah, kita perlu memikirkan hal ini dan kita ingatkan, ini janjinya Pak Prabowo untuk membenahi ini. Pidatonya kemarin di G20 juga bahas ini, bilang rakyat saya miskin, rakyat saya pendidikannya kacau, di depan seluruh dunia dia ngomong. Apa boleh buat ngomong gitu? Ya dia minta juga tanggung jawab ini, mitra-mitra dunia ini kita bisnis ini benahin nggak, kita bantu nggak kita, atau ikut ngerongrong kita ini, ngerampok kita. Kita mesti punya hubungan yang setara dengan luar negeri, dan kita juga harus berani tahu hak kita, ya kan? Jangan kita dibodohin, dizalimin, diem aja. Karena ini Indonesia hebat, Bu. Universitas paling banyak di dunia Indonesia. Kalau tanya tuh Google, negara yang paling banyak universitasnya Indonesia. Paling banyak. Tapi tanya lagi, berapa IQ-nya orang Indonesia? 78. Berapa IQ-nya gorila? 82. Hah? Sekolah yang paling banyak, universitas paling banyak, sekolah paling lama 18 tahun. Ujung-ujungnya nganggur. Ujung-ujungnya IQ-nya di bawah gorila. Di mana? Terus ditanya, negara paling bahagia di dunia, Indonesia. Luar biasa kan? Paling bahagia. Jadi kalau bikin ceritanya itu di Google, negara paling indeks bahagia tertinggi itu salah satunya itu Indonesia. Kenapa? Karena ridho, sabar, tawakal, takdir, mau diinjak, mau dizalimi, mau diapa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ini pelajaran buat kita semua. Ya, kita bantu Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah nulis ini semua. Ada bukunya namanya Paradoks Indonesia.
bagaimana pendidikan kita paling rendah, bagaimana ekonomi kita paling rendah. Ya mudah-mudahan dia bisa perbaiki. Ya kita doa karena dia mengerti semua ini. Tinggal mudah-mudahan pembantunya bisa ikut membantu, benar-benar membantu melaksanakan ini, sehingga kita semua bisa kembali kepada menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah loh jinawi. Ini negeri paling kaya, hanya kekayaannya ini dirampok karena rakyatnya menerima bahagia dengan kependeritaan. Ini ujian. Ini ujian. Ini ujian. Sabar ya. Sabar, ridho. Ini takdir. Sampai ada profesor bilang miskin itu takdir. Gak ada ayat dalam Quran mengatakan Allah itu menciptakan kemiskinan. Gak ada. Allah itu menyebut mati hidup, perempuan laki-laki, siang malam. Pas mengenai kemiskinan Allah bilang tidak ada miskin, yang ada kaya dan cukup. Wa agna wa akna. Dia yang membuat orang kaya dan membuat orang cukup. Tahu toh cukup bukan miskin. Miskin itu akibat ketidakadilan, penindasan. Orang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kezaliman yang ada. Nah ini konsep kita tentang miskin ini harus dibenain. Kata Sayyidina Ali, seandainya kemiskinan itu berwujud manusia, saya sembelih lehernya. Kalau dia berwujud makhluk, saya sembelih itu kemiskinan. Karena kemiskinan ini yang melemahkan kita semua. Ya. Nah, semoga Allah menolong kita. Ini udah over waktunya. Semoga Allah memberkati bangsa dan negeri kita ini, dan khususnya pemimpin kita, ya. Mudah-mudahan Prabowo bisa menepati janjinya sebagaimana di tulisan-tulisan dia. Saya hampir boleh dikatakan 100% setuju dengan apa yang ditulis dan apa yang dia pidatokan. Nah mari kita dukung ini pemimpin kita. Semoga Allah membantu dia, menolong dia, mewujudkan cita-cita bangsa kita ini menjadi bangsa yang adil, makmur, bangsa yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tunjiyana ya Allah. Allahumma rabbana nas'aluka ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil ya Allah, dan beri kami kekuatan untuk meninggalkannya. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfatan aina abadan waf'al bina ma anta ahlu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.